Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik hidayah, inayah, serta nikmat iman dan Islam, kesehatan bagi kita semuanya. Tak lupa juga salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta pengikutnya, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut, tabi'ahum, dan umat-umat muslim yang berada di satu jalan keislaman bersama kita. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Marsafira dari kelas 11 P1A. Saya di sini ingin menyampaikan ceramah yang bertema pendidikan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari ilmu adalah wajib hukumnya bagi umat muslimin dan muslimat, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Mencari ilmu wajib hukumnya bagi orang-orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Kenapa ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan kita untuk menuntut ilmu? Karena ilmu itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita di masa sekarang ini. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan adanya ilmu kita dapat memimpin dunia, memimpin makhluk hidup, dan dengan ilmu kita bisa menjadi makhluk yang terbaik di antara makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin, pendidikan merupakan salah satu poros kehidupan. Seseorang bisa ada di dunia ini karena adanya pendidikan. Kehidupan di dunia ini bisa berkembang itu karena adanya pendidikan. Nabi Sulaiman alaihissalam bisa menguasai dunia ini karena ia dianugerahkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, ilmu pengetahuan sangat penting dalam hidup ini, karena dengan ilmu pengetahuan kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut: barang siapa yang menginginkan dunia, ia harus memiliki ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, ia harus memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, yang menginginkan dunia dan akhirat, ia harus memiliki ilmu. Dari keterangan hadis yang sudah kita bacakan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan manusia ini. Karena itulah manusia akan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu ke beberapa tingkat. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuannya ke beberapa derajat. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menganugerahkan kita alat-alat untuk kita dapat mencari ilmu dan dapat menjadikan kita orang yang berpendidikan. Mari simak lantunan ayat suci Al-Quran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilan ma tashkurun. Yang artinya, katakanlah, dialah yang menciptakan dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu, akan tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Quran Surat Al-Mulk ayat 23. Para hadirin, betapa besarnya nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberikan kita pendengaran, penglihatan, hati, dan pikiran.
Karena dengan hal-hal itu kita dapat menyerap ilmu melalui pendidikan. Selain daripada itu, para hadirin, ada pendidikan yang terbaik, pendidikan yang diambil dari metode-metode yang diserap dari Al-Quran. Misalnya, dulunya Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berkelana dan menemukan kampung-kampung yang menyekutukan Allah. Di kampung tersebut, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bintang, dan ada juga yang menyembah matahari. Nabi Ibrahim alaihissalam berdasarkan penelitiannya dapat menyimpulkan bahwa Tuhan yang sebenarnya itu Tuhan yang menciptakan bulan, bintang, dan matahari. Sebagian orang menyebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu berdasarkan pengamatan dalam pendidikan. Para hadirin, maka dari itulah marilah kita manfaatkan apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi untuk mencari ilmu dan menyerap semua pendidikan demi terciptanya kehidupan yang berbahagia dengan didasarkan dengan keimanan dan ketakwaan. Para hadirin, pendidikan juga merupakan salah satu poros kehidupan. Pendidikan juga merupakan salah satu untuk kita dapat menggapai cita-cita. Selain itu, pendidikan dapat memutuskan rantai kemiskinan, sebab kemiskinan kadang erat kaitannya dengan kebodohan. Karena itulah ilmulah yang dapat membedakan antara manusia dan hewan. Betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dalam Al-Qur'an bahwa pada wahyu pertama, kata pertama kali yang dipakai adalah kata Iqra, yang artinya bacalah. Para hadirin yang berbahagia, membaca adalah cara untuk kita menuntut ilmu, cara untuk kita mendapat ilmu. Dan apabila di antara kita yang tak mau membaca, akan sangat sulit untuk kita mendapatkan ilmu. Para hadirin, itulah sebabnya manusia lebih unggul daripada makhluk lainnya. Dapat kita simpulkan, apabila kita tidak memiliki ilmu, maka kita akan sama derajatnya dengan makhluk lain. Kita diwajibkan menuntut ilmu dan dari buayan sampai ke liang lahat, sebagaimana dengan sabda Nabi, yaitu carilah ilmu sejak dari buayan sampai ke liang lahat. Namun sangat disayangkan, ada beberapa saudara kita di daerah terpencil, di beberapa daerah terpencil itu di antara mereka sangat sulit untuk mengakses pendidikan. Pendidikan sangat sulit untuk mereka dapatkan karena keterbatasan ekonomi serta terbatasnya akses yang memadai. Untuk itu, bagi kita yang memperoleh keuntungan untuk merasakan pendidikan, manfaatkanlah sebaik mungkin dengan memperoleh pendidikan, menyerap pendidikan, mendapat pendidikan lebih luas daripada itu. Karena kita bersyukur apa yang kita peroleh adalah nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Islam memerintahkan kita untuk mencari ilmu selama nyawa masih di kandung badan. Tidak ada alasan untuk kita tidak mau mencari ilmu, karena dengan ilmu manusia akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Hanyalah orang-orang yang tidak waraslah yang tidak mau menuntut ilmu. Untuk itu, mengingat pentingnya pendidikan bagi kehidupan pribadi maupun berbangsa serta negara, maka marilah kita siapkan pendidikan setinggi mungkin supaya apa yang kita cita-citakan dapat tercapai. Demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan mengenai pendidikan. Apabila selama saya menyampaikan ceramah tersebut ada salah kata ataupun salah pengucapan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Baiklah, kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.